Shalom. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saudara, saya ingin mengajak saudara perhatikan dengan baik. Untuk Natal kita tahun ini di bulan Desember, ya bulan depan tinggal sudah berarti hampir sebulan, kurang lebih sebulan saudara ya, tanggal 12. Nah saudara, kita akan membuka pendaftaran bagi saudara yang akan ikut. Ya karena kuotanya terbatas dan kita tidak akan pasang tenda seperti tahun lalu. Jadi kita minta saudara harus daftar supaya nanti kita bisa mempersiapkannya. Saudara siap belajar firman Tuhan? Amin. Oke, nah saudara, saya sering baca buku dan dulu saya pernah sampaikan kepada saudara buku ini. Seorang penulisnya adalah seorang anak Tuhan yang begitu luar biasa dari Tiongkok. Ya, dia punya kelemahan mata, dia nggak bisa lihat sinar, dia selalu ada di tempat yang gelap, di kamar yang gelap, saudara, seperti itu. Oleh sebab itu, ya dia diberikan julukan predikat Ratu Kamar Gelap, saudara. Nah, ketika saya baca buku ini lagi, saya dapatkan sebuah cerita kisah nyata yang begitu luar biasa. Kalau tidak saya pernah ceritakan kepada saudara beberapa tahun yang lalu. Ternyata kisah ini sangat luar biasa. Nah saudara, ya, nah saya mau ceritakan kisah ini saudara sebelum kita belajar firman Tuhan. Nah dikatakan begini, ada seorang pemuda, ya tentu kalau di Tiongkok pasti keturunan Tionghoa saudara, seperti itu. Nah namanya dikenal sebagai, di buku itu ditulis dengan Jim. Saya tahu itu bukan nama benar, nama sebenarnya. Karena nggak mungkin nama orang Cina sana namanya Jim gitu kan. Pasti nama Tionghoa atau nama Cina seperti itu. Nah, saya sebut dengan nama Acong. Kalau kita di sini kan Acong. Ada nama Acong di sini? Ya. Nah, Acong ini dia itu punya kelemahan, dia ngomongnya itu gagap, saudara. Jadi ngomongnya nggak teratur seperti itu, ya. Nah, dia kerja di toko bangunan, saudara, ya, dan dia kerja sebagai buruh. Ya, kita tahu kalau sebagai seorang buruh, saudara, gajinya pasti gajinya rendah, saudara ya. Nah, Acong itu punya kebiasaan, saudara, ya, yang dia sudah jalani belasan tahun, saudara, seperti itu. Tiap kali ketika dia pergi kerja, sebelum sampai tempat kerja, saudara, ya, di tengah jalan ada sebuah gereja dan gereja itu tempat dia beribadah, saudara. Setiap pagi ketika dia berangkat kerja, dia mesti singgah di gereja itu, lalu dia masuk ke dalamnya, lalu kemudian dia akan berdiri di depan mimbar seperti ini, saudara. Lalu kemudian dia akan tutup mata, lalu dia akan berdoa seperti saudara. Ya, lalu kemudian setelah itu dia akan keluar, lalu pergi kerja. Siang hari dia tidak seperti teman-teman yang lainnya. Kalau teman-teman yang lain akan ada makan siang, beli makanan, tapi kalau dia tidak, saudara, karena keuangannya yang terbatas seperti itu, ya, dia tidak beli makanan di luar, saudara. Tapi setiap kali waktu istirahat kerja, saudara, maka dia akan pulang kembali ke rumah. Ya. Karena rumah dan tempat kerjanya enggak terlalu jauh seperti itu, saudara. Ya, nah di antara ya waktu dia berjalan kaki pulang ke rumahnya untuk istirahat, selalu juga dia singgah ke gereja. Lalu kemudian akan masuk ke gereja dan dia akan berdiri di depan mimbar. Lalu kemudian dia akan berdoa seperti itu, saudara. Ya, nah itu kebiasaan dilakukan setiap hari belasan tahun seperti itu, saudara. Pokoknya begitu dia lewat gereja, dia pasti masuk ke gereja dan dia akan berdoa di depan mimbar seperti itu. Lalu orang penasaran. Ini Acong ini kalau setiap hari, entah pagi pergi kerja, entah dia istirahat pulang kerja seperti itu, dia selalu singgah ke gereja dan masuk ke dalam gereja dan berdoa. Kira-kira apa yang dia lakukan, apa yang didoakan seperti itu? Ya, lalu dia ditanyain seperti itu. Cong, kamu ngapain di depan gereja seperti itu? Ya, saya berdoa. Doamu seperti apa? Doanya cuma begini. Tuhan Yesus, ini oeo. Cuma doanya seperti itu, sangat sederhana seperti itu. Yang lainnya berkata, kamu cuma ngomong begitu. Ya memang begitu. Kenapa tidak minta ngomong yang lainnya? Ya beliau sudah tahu segalanya. Gitu kan. Nggak perlu kita jelaskan seperti itu. Nah dia lakukan belasan tahun seperti itu, saudara. Satu kali ketika, saudara, Acong ini jatuh sakit parah dan dibawa ke rumah sakit, saudara. Dan ternyata karena dia dari kalangan yang miskin, ya seperti BPJS masuk kelas
3. Mungkin di sana lebih parah dari kelas 3 seperti ini saudara. Di tempat itu, di rumah sakit itu, kelas yang paling rendah itu banyak keributan terjadi. Kenapa? Karena mungkin ya perawat dokternya tidak terlalu memperhatikan dengan baik. Ya biasalah seperti itu kan. Ya, lalu sering terjadi keributan. Ya, nggak ada obat lah, infusnya habis lah, seperti itu ya. Tapi waktu Acong masuk di situ, suasana bisa jadi tenang, adem seperti itu saudara. Ya, nah satu kali apa yang terjadi saudara? Ya, Acong itu bermimpi. Ya, Tuhan Yesus datang kepada dia saudara. Tuhan Yesus pegang keningnya, lalu Tuhan Yesus berkata begini, Acong, ini oweo. Seperti itu saudara. Tiba-tiba Acongnya bangun. Ketika dia bangun, dia tidak melihat ada Tuhan Yesus lagi. Dia cabut semua selang infusnya, ya, selang pernapasannya. Dia cabut, dia lari keluar. Dia bilang, Tuhan Yesus, di mana lo? Di mana seperti itu? Para perawat terkejut. Ini orang lagi di kamar, lagi di infus, lagi dipasang oksigen, tiba-tiba bisa lari seperti itu. Ya, kamu mau kemana? Saya mau cari Tuhan Yesus. Enggak ada Tuhan Yesus di sini. Ada. Di mana? Tadi ada di sini, di sebelah saya. Dia pegang kening saya, dia berkata, Acong, ini oweo. Sudah tahu yang terjadi? Begitu dia keluar seperti itu, ternyata dia nggak perlu pasang oksigen lagi, dia nggak perlu pasang infus lagi. Ternyata penyakitnya sembuh, saudara. Ini doa iman yang luar biasa. Iman itu tidak banyak berpikir, tapi percaya saja, saudara. Haleluya. Kalau hari ini saudara datang dengan pergumulan yang berat, jangan berharap saya akan mendoakan saudara panjang-panjang. Saya ajari saudara doa seperti Acong. Doanya bagaimana? Doanya bagaimana? Tuhan Yesus ini, haleluya. Oke. Semalam ketika saya merangkumkan semua khotbah saya hari ini, saya ditelepon oleh seseorang. Katanya dulu pernah beribadah di sini, tapi sudah pindah keluar kota. Ya, dia mengalami satu peristiwa. Kita tahu daerah Hulu sedang banjir, ya, sedang banjir. Lalu kemudian dia sakit, dia masuk rumah sakit. Saya tanya kenapa seperti itu? Katanya mobilnya tenggelam. Dia juga terlelap seperti itu, maksudnya tenggelam gitu kan? Ya, sampai bawa ke rumah sakit. Dia berkata ketika dia minum air putih, sepertinya tenggelam gitu loh. Saya bilang, dia video call, saya bilang coba kamu minum. Betul, ketika dia minum saudara, saya sempat rekam itu. Dia minum sepertinya orang tenggelam gitu tak. Pernah ngalami apa ya, di dalam air itu gak bisa napas gitu loh. Saya berkata aneh, bisa makan gak? Bisa Pak. Mestinya kalau makan itu kan benda padat. Dimasuk lebih berat daripada benda cair gitu kan. Mestinya air kalau masuk itu gak ada apa-apa. Gitu kan. Begitu dia minum, dia sudah seperti itu. Saya berkata ini sih ada sesuatu nih. Saya berkata begini, ini bukan sakit di tenggorokanmu. Bukan sakit di badanmu. Minimal secara psikologis itu ada di jiwamu. Kamu trauma dengan tenggelammu seperti itu. Kayak ketika dia minum air, sepertinya air itu dia hirup saudara. Seperti itu. Ya, nah semalam saya doakan dia. Saya bilang kamu harus melawan itu. Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Ya, nah saya tidak bisa telusuri lebih dalam lagi masalah yang kamu hadapi. Saya bilang begini, ada sesuatu hal enggak yang tidak berkenan yang kamu tahu? Ya, dia langsung panggil istrinya. Dia ngomong-ngomong sama istri, ngomong bahasa Jawa, saudara Jawa. Ya, saya dengar gitu kan. Dia minta maaf, minta ampun, seperti itu. Ya, istrinya juga pemberesan seperti itu. Saya berkata, ada sebuah pintu anugerah sudah terbuka saat ini. Ya, lalu saya berkata, kita doa sekali lagi. Saya ngajak dia doa seperti itu. Saya tengking semua roh ketakutan itu, saudara. Saya minta tenggorokannya bisa terbuka dan bisa menerima air itu, saudara. Minum. Ya, saya berkata begini, kamu nanti coba minum air lagi. Terus dilatih. Karena di jiwamu itu sudah trauma seperti itu, saudara. Ya, saya tidak tahu pagi ini keadaannya bagaimana. Tapi tadi malam sudah lumayan berapa tekuk dia minum terus seperti itu. Awalnya dia cuma lihat air dia takut. Saya bilang dulu kamu pernah minum air sejak dari bayi sampai kamu dewasa. Kamu minum air kok kenapa sekarang lihat air gak takut? Aneh kan? Saya berkata pikiranmu itu sudah dikuasai oleh sesuatu yang bukan dari Tuhan. Yang membuat kamu takut saudara. Saya tidak tahu apakah ada penyakit yang seperti itu secara medis. Nanti saya mau konsul dengan
Dokter ya tanya, apakah ada penyakit yang seperti itu? Ya, minum tuh takut seperti itu, gitu kan, kecuali itu racun. Ya, dan saya belum pernah sepanjang pelayanan saya ketemu orang yang seperti itu, saudara. Ya, dia baik-baik saja seperti itu, saudara. Ya, tapi kita percaya bahwa ya Tuhan selalu akan bekerja untuk kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Amin. Nah, hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya tentang doa, saudara. Minggu lalu saya sudah menjelaskan kepada saudara ada dua hal yang melatar belakangi doa yang keliru atau doa yang salah. Yang pertama, doa itu karena motivasi yang salah, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang Yahudi. Ya, pada zaman Yesus mereka ingin diperhatikan, dilihat orang sehingga mereka ya selalu berdoa di persimpangan jalan atau di sinagoge, saudara. Seperti itu, saudara. Supaya apa? Supaya dipuji orang bahwa mereka adalah orang-orang yang rohani. Tapi yang kedua adalah konsep atau pemikiran yang salah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang Yesus sebut sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Dan orang yang tidak mengenal Allah, mereka kalau berdoa selalu mereka punya asumsi atau pikiran kalau dengan kata-kata yang banyak maka doa mereka akan dikabulkan, saudara. Beda dengan cerita tadi Acong punya, saudara. Doanya pendek tapi Tuhan tahu. Tuhan ngerti seperti saudara. Ya. Nah, kebanyakan kita kan seperti itu, ya. Doa yang banyak-banyak, kata-kata yang banyak, kita merasa lebih powerful. Atau mungkin berdoa dengan intonasi atau dengan volume suara yang keras, termasuk juga mungkin ekspresi. Ya, ketika kita berdoa, maka kita mungkin merasa doa itu lebih manjur, doa itu akan dikabulkan, saudara. Dan dua hal ini merupakan keliruan atau kesalahan yang sering dilakukan oleh orang Kristen, saudara. Bagi saudara yang tidak datang minggu lalu, saudara boleh lihat di YouTube gereja kita nanti. Saudara bisa simak dan dengarkan supaya saudara bisa memahami lebih sempurna, saudara. Dan hari ini saya akan menyampaikan, lanjutkan tentang konsep yang benar tentang doa. Sama-sama katakan konsep yang benar tentang doa. Haleluya. Mari kita buka kembali Matius pasal ke-6. Ayat ke-5 sampai ke-13. Saya mau ngajak saudara baca bergantian. Yang pria baca ayat yang ganjil, yang wanita baca ayat yang genap, yang separuh wanita, separuh pria tidak usah baca. Sudah? Yang pria ayat ganjil ya. Ayat ke-5, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yang wanita 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan, amin. Nah saudara, perhatikan baik-baik saudara, ayat 5, 6, 7 saya sudah menjabarkan buat saudara. Nah ini merupakan penjelasan Tuhan Yesus mengenai konsep atau pemikiran yang salah tentang doa yang dikabulkan, saudara. Lalu Yesus melanjutkan di ayat ke-9, dia mengajarkan konsep yang benar yang seperti apa, dan Yesus mengajarkan melalui doa Bapa kami. Ayat 9 berkata begini, karena itu berdoalah demikian. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, coba dibuka NIV-nya saudara, dikata begini saudara, this then is how, bukan what, how. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan what atau apa, tapi mengajarkan how, yakni bagaimana. Kalau what itu berarti isinya, kontennya, sedangkan how itu berbicara konsepnya.
atau caranya saudara. Jadi dalam hal ini Yesus mengajarkan tentang konsepnya, bukan kontennya atau isinya saudara. Makanya kalau saudara baca di Lukas pasal yang ke-11 ya kalau tidak salah, itu juga ada doa Bapa kami. Tapi doa Bapa kami yang di Lukas 11 itu lebih pendek, lebih sedikit, beda dengan doa Bapa kami yang ada di kitab Matius pasal ke-6 ini saudara. Beda itu tidak masalah saudara. Karena yang ditekankan Tuhan Yesus saudara bukan kata-katanya tapi konsepnya. Amin. Jadi kalau saudara bisa menghafal isi doa Bapa kami, hafal gak sih doa Bapa kami itu? Hafal ya? Mesti hafal loh. Ya. Kalau hafal tapi tidak tahu konsepnya, maka saudara, doa-doa saudara ketika saudara ucapkan, ya saya mau katakan akan menjadi sesuatu yang apa ya? Yang percuma karena seperti hafalan. Lama-lama itu bisa diperlakukan seperti mantra. Yang dilakukan oleh beberapa gereja. 3 kali doa Bapa kami. 3 kali doa ini. 3 kali doa itu. Pernah dengar itu? Ya. Tapi bukan berarti saudara tidak perlu menghafal isinya. Saudara dan saya harus menghafal isinya. Dan ketika kita menghafal, tidak sekedar menghafal, tapi kita juga perlu mengerti konsepnya seperti apa sih doa Bapa kami itu. Ya, nah sebaliknya kalau saudara sudah tidak tahu konsepnya, tidak hafal isinya, saya mau katakan saudara orang Kristen yang sangat malang daripada orang yang tinggal di Malang. Ya. Karena doa Bapa kami ini kalau kita pelajari itu merupakan doa yang sangat indah sekali. Ya. Karena itu kita perlu tahu isinya apa, tapi lebih penting daripada itu kita perlu tahu konsepnya seperti apa. Nah, ada 3 konsep yang benar seturut dengan doa Bapa kami ini. Ada berapa? 3. Beritahu kiri kananmu ada 3 konsep ya. Oke. Yang pertama, dengarkan saya baik-baik. Doa Bapa kami ini Yesus mengajarkan bahwa doa adalah membangun relasi yang tepat dengan Allah. Sekali lagi, doa adalah membangun relasi yang tepat dengan Allah. Perhatikan ini saudara, doa Bapa kami ini dimulai dengan kalimat Bapa kami yang di surga. Saya percaya semua orang Kristen sudah terbiasa dengan sebutan ini. Kita biasa menyebut Allah kita yang ada di surga sebagai Bapa. Karena saking biasanya, maka seringkali kita kehilangan maknanya. Iya, Bapa kami yang di surga. Tapi kalau saudara adalah orang yang suka belajar, misalnya tentang filsafat agama atau perbandingan perbedaan agama di dunia saudara. Maka saudara akan menemukan bahwa sebutan Allah sebagai Bapa itu merupakan sebutan yang sangat dalam dan sangat privasi saudara. Saya percaya saudara di sini kita semua tidak akan sembarangan menyebut orang itu sebagai Bapa saudara. Betul nggak? Betul nggak? Saudara kalau ketemu sama orang di luar sana tiba-tiba Bapa? Kecuali saudara mungkin di kantor, saudara mungkin di sekolah, kan gitu kan, ketemu guru dipanggil saudara guru, pasti tidak dong, pasti Pak Guru gitu kan, betul nggak? Iya saudara, tapi sebutan Bapa kepada Allah di dalam keyakinan saudara itu hanya dilakukan oleh orang-orang Kristen. Tidak ada keyakinan atau agama manapun yang menyebut sesembahannya itu sebagai Bapa. Hanya orang Kristen saudara. Ini eksklusif sekali. Nah penyebutan Allah sebagai Bapa itu memiliki makna ada 2. Imanensi. Katakan sama-sama imanensi. Apa itu imanensi? Imanensi itu artinya kedekatan Allah dengan kita. Tapi yang kedua, penyebutan Allah sebagai Bapa juga memiliki makna transendensi saudara. Apa itu? Itu bahwa Allah itu maha mulia, maha kudus, dan terpisah dengan kita saudara. Jadi waktu kita menyebut Allah itu sebagai Bapa, itu berarti yang pertama dia dekat dengan kita. Tapi jangan lupa, Allah yang kita panggil sebagai Bapa itu ada di mana? Ada di mana? Di mana?
Bapa kami yang di surga. Bukan di mana yang kita mau. Tapi dia ada di surga. Nah, saya perlu menjelaskan masing-masing kata ini dengan cepat, saudara. Perhatikan baik-baik. Kata Bapa atau Bapamu atau Bapa kami seperti itu sudah muncul berkali-kali di kitab Matius, khususnya di pasal ke-5 sampai di pasal ke-7. Itu pengajaran Yesus, pengajaran dasar Yesus. Kalau saudara mau kuat hidup menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, saudara mesti pelajari pasal 5 Matius sampai pasal 7. Itu perkataan semua pengajaran Yesus, saudara. Saudara mesti ikuti itu. Kalau saudara ikuti itu, saudara akan menjadi orang Kristen yang akan bertumbuh dan kuat, saudara. Karena itu dasar, saudara. Nah, setiap kali kalau kata Bapa itu disebut, itu selalu berhubungan dengan kedekatan, saudara. Misalnya di Matius pasal ke-6 ayat 1 sampai 4, Yesus itu berkata begini, kalau engkau memberi sedekah, jangan sampai dilihat orang. Kalau tangan kirimu memberi, jangan sampai diketahui tangan kananmu. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Jadi Bapa itu mengetahui walaupun kita ada di tempat yang tersembunyi. Kenapa dia tahu? Karena dia dekat dengan kita. Lalu kalau kemudian saudara baca terus di ayat 25 sampai 34. Yesus melanjutkan lagi, saudara. Yesus berkata begini, jangan kamu khawatir ya akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum atau pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lalu kemudian di pasal ke-7, saudara, Yesus mengajarkan lagi, dia berkata begini, kalau Bapa yang di dunia ini, Bapa yang jahat di dunia ini tahu memberikan yang terbaik, dan tidak mungkin Bapa yang jahat itu memberikan batu kepada anaknya yang minta roti, apalagi Bapamu yang di surga, dia pasti akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Jadi ketika saudara saya memanggil Allah sebagai Bapa, itu artinya kita memiliki relasi atau kedekatan dengan dia. Tapi jangan lupa, kita harus ingat Allah kita yang kita panggil sebagai Bapa ada di mana? Di surga. Dan kata surga sendiri, saudara, itu juga sudah muncul berkali-kali Yesus sebutkan, saudara. Misalnya di Matius pasal ke-5 ayat 33. Yesus berkata begini, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit maupun bumi. Nah, kata langit itu bahasa Yunaninya sebenarnya terjemahannya bukan langit tapi surga, saudara. Yesus berkata jangan sekali-kali kamu bersumpah demi surga. Kenapa kita nggak boleh bersumpah demi surga? Sebab surga adalah, coba dibuka Matius 5:33. Dikatakan surga adalah, langit adalah tata Allah, saudara. Artinya apa? Artinya kita harus ingat Allah yang kita panggil sebagai Bapa itu bertata di surga. Kalau dia bertata di surga, dia itu memilih adalah raja, saudara. Sehingga waktu saudara saya mendatangi dia, kita harus datang dengan penuh hormat. Katakan sama-sama, datang penuh hormat. Tapi bukan berarti kita datang dengan penuh ketakutan, seolah-olah dia pribadi yang sangar, yang jahat. Tidak. Tapi dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Jadi dua hal ini perlu saudara dan saya jaga. Jangan sampai kita terjebak. Yang pertama bahwa Allah itu cuma imanan, dekat dengan kita. Tapi kita lupa dia transenden, saudara. Dia Allah yang Maha Kudus, yang harus dihormati, saudara. Ini yang terjadi di dalam gerakan New Age, saudara. Zaman baru. Pokoknya Allah itu penuh kasih, Maha mengampuni. Dia begitu mengasihi kita. Jadi kalau kita berbuat dosa apapun, tidak apa-apa. Tidak perlu minta ampun. Karena dia tetap akan menerima kita, saudara. Pandangan seperti ini akan membuat orang Kristen terjebak hidup meremehkan dosa. Hidup sesuka-sukanya, saudara. Hidup tidak bertanggung jawab. Dan kita harus menolak pandangan ini, saudara. Tapi kita juga jangan sampai terjebak kepada ekstrim yang lain. Yakni apa? Bahwa kita melihat, memandang, punya pikiran bahwa Allah itu Maha Kudus, Maha Suci, Maha Mulia, Maha Kuasa. Dan dia tidak terjangkau oleh apapun. Karena dia ada di tempat yang jauh, di surga. Dia kudus, kita ini najis.
Akhirnya kita nggak berani mendekati dia, saudara. Nah, pandangan ini juga harus ditolak, saudara. Karena Allah kita, dia bukan hanya tinggal di surga, tapi dia Allah yang suci itu berkenan juga tinggal di hati kita, saudara. Jadi kalau saudara saya berdoa dan kita menyebut dia Bapa yang di surga, itu berarti kita sedang membangun relasi yang benar. Dan kita tahu bahwa dia adalah Allah yang imanen, yang memang dekat dengan kita. Sekaligus juga dia Allah yang transenden, saudara, yang harus kita hormati, saudara. Jadi ini yang pertama, saudara. Doa adalah kita membangun relasi yang benar dengan Allah. Mari sama-sama katakan, doa adalah membangun relasi yang benar dengan Allah. Haleluya. Nah, saya kepingin menjelaskan sedikit buat saudara. Saudara perhatikan di Alkitab ya. Kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara bisa menemukan bahwa doa dan permohonan itu sesuatu yang berbeda. Kalau permohonan kepada Allah itu pasti merupakan bagian dalam doa. Tapi doa tidak selalu merupakan permohonan, saudara. Doa itu lebih luas dari permohonan. Dan doa itu sangat sederhana sepertinya, saudara. Kalau saudara berdoa, maka saudara sedang membangun relasi dengan Allah, tadi saya katakan. Dan doa itu, sekali lagi, tidak hanya urusan minta dan diberi. Kalau setiap kali saudara tutup mata minta, setiap kali tutup mata minta, setiap kali tutup mata memohon, seperti itu. Saudara bisa bayangkan ya, pirasan Allah itu seperti apa sih? Kalau saya jadi Allah, maka saya akan sangat kecewa, saudara. Dengan sebagian besar orang Kristen, saudara. Yang tutup mata kalau berdoa selalu minta, selalu mohon, selalu minta. Untung saya bukan Allah, saudara. Betul. Ya, saudara pernah gak sih bertemu dengan orang yang tidak pernah tanya kabar saudara, tidak pernah menghubungi saudara, tidak pernah membangun relasi dengan saudara, dan tanda petik dia orang yang cuek dengan saudara, tidak peduli dengan saudara. Tiba-tiba dia menghubungi saudara, dan waktu dia menghubungi saudara, dia minta sesuatu atau dia minta bantuan kepada saudara. Pernah ketemu orang seperti itu? Hah? Mungkin itu keluarga saudara atau orang yang saudara kenal. Pernah ya? Orang ini jarang hubungi saudara. Jarang telepon, jarang WA. Apa kabar bro, sis, gitu kan. Gimana keadaanmu sekarang? Tapi begitu dia hubungi, begitu dia telepon saudara. Saudara pasti dia ingin sesuatu dari saudara. Saya mau tanya kalau saudara ketemu sama orang itu. Orang yang seperti ini, yang jenis seperti ini. Ya, bagaimana perasaan saudara? Hah? Sama halnya kebanyakan orang Kristen, saudara. Berdoa itu kalau lagi butuh dengan Tuhan. Ada masalah, baru berdoa. Masalah makin banyak berdoa. Itu pun setiap kali kalau doa tutup mata, yang keluar hanya minta. Tutup mata, minta. Tutup mata, minta. Pernah gak sih kalau kita berdoa tutup mata, kita gak minta apa-apa? Loh, tadi pagi saya bangun, ya, saya berdoa dan saya tidak minta apa-apa. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, saya bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Saya bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya bersyukur untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak. Semua dalam keadaan baik dan sehat. Saya bersyukur kalau hari ini hari Minggu dan kami boleh beribadah dan melayani. Saya bersyukur Tuhan untuk jemaat yang mengasihi saya. Saya bersyukur untuk para volunteer yang mendukung pelayanan saya. Dan saya bersyukur untuk semua orang yang Tuhan pertemukan dengan hidup saya. Dan saya tidak minta satupun. Karena memang doa itu tidak selalu meminta. Tapi doa itu adalah membangun relasi yang benar dengan Allah. Ada amin? Cobalah sekali-kali jangan terus minta. Ya kan? Berilah kepada Allah. Kasihi dia. Senangin dia. Saudara. Saya percaya, ya. Ini saya tidak membanding-bandingkan anak saya, ya. Ini anak yang paling besar. Dia tidak jarang minta apa-apa sama saya. Tapi anak ini nurut. Kalau dia minta apa, saya tidak pernah nolak.
Memang saya harus tanya, ini untuk apa? Saya pasti akan memberikannya, saudara. Kenapa? Karena saya tahu dia dewasa. Ketika dia minta sesuatu, dia tahu itu kebutuhannya. Kadang tidak minta pun. Kadang kita sudah kasih misalnya adik-adiknya, misalnya ke mall, kan, carilah, ambil bajunya apa. Dia kadang tidak mau. Ya, ini anak ini persis saya, hemat saudara, ya, nggak tahu hemat, ya, untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain sangat royal seperti itu, saudara. Tapi doa itu saya mau katakan bukan hanya soal minta dan diberi. Mari kita perbaiki doa-doa kita. Doa adalah membangun relasi yang benar dengan Allah. Sama-sama katakan sekali lagi, doa adalah membangun relasi yang benar dengan Allah. Yang kedua, saudara, doa bukan cuma membangun relasi yang benar, yang tepat dengan Allah. Tapi yang kedua adalah doa itu mengutamakan kepentingan Allah. Sama-sama katakan, doa mengutamakan kepentingan Allah. Nah, kalau saudara perhatikan formasi dari doa Bapa Kami yang Yesus ajarkan ini, saudara. Sebelum ada permohonan atau ada kalimat atau kata-kata, berikanlah kami, ampunilah kami, janganlah membawa kami, saudara. Maka Tuhan Yesus mengajarkan apa? Mu. Ayat 9 dan ayat 10. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Jadi sebetulnya di dalam doa yang terutama yang harus kita cari adalah kehendak Allah terlebih dahulu. Kepentingan Allah dan bukan kepentingan kita, saudara. Kita biasanya tutup mata dan kita berdoa hanya untuk kita, keluarga kita, usaha kita, bisnis kita, semuanya tentang kita. Atau bahasanya akunya, aku, saudara. Semuanya isinya hanya aku. Semuanya tentang aku, saudara. Setiap kali kita tutup mata, kita selalu minta untuk kepentingan kita yang kita tonjolkan, saudara. Tapi Yesus di dalam doa Bapa Kami ini, saudara, Dia mengajarkan kalau kita berdoa, maka doa kita yang harus diutamakan adalah kepentingan Allah. Ada amin? Dan saya akan menjelaskan, saudara, dengan cepat isinya seperti apa sih. Yang pertama, ya, dikatakan begini, dikuduskanlah namamu. Sama-sama katakan, dikuduskanlah namamu. Waktu kita berdoa dikuduskanlah namamu, itu bukan berarti kita minta supaya Allah lebih suci loh, lebih kudus. Tidak, karena Allah kesuciannya itu sempurna. Dia maha suci. Tapi ketika kita berdoa, dikuduskan namamu, itu maksudnya begini. Dikuduskan itu artinya dipisahkan atau dikhususkan, saudara. Kita minta nama Allah, kita minta pribadi Allah, itu dipisahkan dari segala ciptaannya. Dengan kata lain, kita menghargai Allah sebagai pencipta kita dan kita adalah ciptaannya, saudara. Nah, sehingga sebagai ciptaannya kita bisa menyadari kalau kita bisa menghampiri Dia, kita bisa mendekati Dia, itu karena kasih karunia-Nya, saudara. Sehingga waktu kita menghampiri Dia, kita benar-benar menghargai, menghormati, dan mengagumi kemuliaan-Nya, saudara. Nah, ini kehilangan orang-orang Kristen sikap dan konsep pemikiran seperti ini. Gampang selalu datang kepada Tuhan dengan tidak merasa harus dihormati Tuhan itu. Ya kan? Kalau doa, saya katakan begitu. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Lama-lama. Tertidur, saudara. Saudara harus tahu ya. Saya tidak mengajarkan bahwa Allah kita itu begitu sangar, jahat. Dia gila dipuji, tidak. Tapi harus tahu, dia itu raja kita. Kalau saudara baca di Alkitab, misalnya Nehemia, waktu dia ngangkat minuman kepada raja, itu mukanya lagi apa? Murung loh, dia sedih karena Yerusalem itu temboknya roboh semuanya. Itu sampai raja tanya, kenapa mukamu muram? Itu nggak boleh loh menghadap raja dengan muka yang muram loh, saudara. Kenapa harus bersuka cita? Itu sebabnya kalau saudara tahu banyak tradisi kekaisaran atau kerajaan, saudara, nggak boleh lihat muka raja, betul kan? Harus begini. Raja lewat itu nggak boleh lihat gitu.
Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan untuk melihat. Seperti itu. Nah kalau kita diberi kesempatan untuk bisa menghampiri dia, kita masih bersyukur dan kita perlu menghormati dia dengan benar. Amin. Karena itu waktu kita ibadah, mesti dipersiapkan dengan baik. Jangan besok ibadah pagi, malam ngembun. Ya kan? Datang ke gereja, dengan khotbah yang ngangguk-ngangguk, amin-amin sih. Tapi aminnya tidur. Itu tidak menghormati Tuhan. Seperti itu saudara. Haleluya. Coba lihat kiri kananmu. Ada yang seperti itu gak sih? Ya. Ada yang akan baik-baik saudara. Saya perlu sampaikan ini juga saudara. Dan waktu nanti saudara dan saya itu misalnya sampai di surga. Kita meninggal mungkin. Nanti sampai di surga. Jangan berpikir bahwa kita sudah tahu segalanya loh ya. Kita sudah tahu segalanya. Karena ada orang berkata nanti kalau di surga semuanya akan jelas bagi kita. Belum tentu. Karena nanti waktu kita di surga kita tidak menjadi maha tahu. Ada amin? Kita hanya menjadi lebih tahu. Bukan maha tahu saudara. Karena itu di kitab Wahyu kalau saudara baca ada soko guru. Baru diajar lagi di situ. Kalau saudara selama di dunia nggak malas belajar. Nanti di surga juga belajar loh. Lebih baik di sini banyak belajar dulu dengan Tuhan. Nanti di sana siapa tahu saudara jadi soko gurunya, saudara yang mengajar yang lainnya. Begitu ya. Ya. Jadi kata dikuduskan namamu itu artinya Allah itu terpisah dengan ciptaannya. Karena Allah itu maha kudus, maha suci. Dan tidak ada satupun ciptaannya yang dapat menghampiri dia tanpa kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu kalau kita diberikan kasih karunia bisa menghampiri dia. Kita mesti memberikan hormat dan respek yang tinggi kepada dia. Haleluya. Lalu dikatakan datanglah kerajaanmu. Nah kalau saudara perhatikan dari awal pelayanan Tuhan Yesus saudara. Ya Yesus berkata begini. Bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tapi kalau saudara baca terus. Misalnya di kitab Matius saudara. Saudara ketemukan di tengah-tengah pelayanan Tuhan Yesus saudara. Ya di kitab pasal 12 Matius ini saudara. Ya waktu Yesus mengusir setan saudara. Dia berkata begini. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Maka kerajaan Allah telah datang kepadamu. Terjemahan lain dikatakan. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi waktu kita mengusir setan. Kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah kita. Saya yakin makanya ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang perlu dilayani pelepasan. Saya tidak perlu takut. Saya pernah jelaskan kepada saudara. Saya pernah layani suami istri 4 jam saudara. Di sini. Muntahnya sudah berkantong-kantong saudara. 3 orang layani saya sama istri saya. Sama Pak Polisi itu. Yang tidak bisa meresponi itu. Karena dia sulai itu saudara. Mana Pak Polisi itu? Ada di luar. Ya. Saya tengking sampai suara sudah habis saudara. Saya bilang Tuhan gimana caranya ngusir setan ini lagi nih. Dia berkata aku minta babi. Aku ini Raja Batak. Aku minta babi katanya seperti itu. Nggak ada tawar-menawar. Saya bilang kamu harus pergi. Ini tubuh ini bait Allah. Ini milik Roh Kudus. Kamu harus pergi seperti itu. Firman Tuhan berkata di mana Roh Allah di situ ada kemerdekaan. Kamu harus pergi. Nggak mau pergi saudara. Saya baru tahu ketika sudah selesai semuanya. Istri baru cerita. Sebenarnya dia tidak mau Pak datang ke sini. Saya paksain. Bapak kan suruh puasa kan. Mana dia puasa? Ya, dia masih sebelum datang itu Pak. Dia masih ambil sesembahan yang di atas di D itu Pak. Ada beras kuning ditaruh di situ lagi seperti itu. Saya bilang kalau ibu cerita dari tadi, tak akan aku layani yang seperti ini. Bikin capek gitu kan. Ya. Terakhir sebelum dia dilepasin, saya tanya Tuhan itu bagaimana cara ini. Saya sudah 4 jam, udah capek sekali seperti itu. Ya. Saya tiba-tiba dapat hikmat. Apa yang disatukan Allah tidak dapat diceraikan, dipisahkan oleh manusia. Satu. Oh tiba-tiba saya panggil istri sini. Istrinya sudah sembunyi di belakang mimbar. Takut sama suaminya yang lagi manifest. Kamu sini dong. Enggak saya takut seperti itu. Kamu sini. Saya ajarin, kamu gini. Kamu tengking ya, kamu tengking. Saya ngajarin tengking saudara. Karena saya tahu firman Tuhan berkata mereka nyatu. Gitu kan? Berarti kalau dia mengusir, berarti kan dia punya keinginan. Sama seperti dia, tanda petik menyatu dengan suaminya.
Saya bilang kau tengking itu. Begitu tengking saudara, lepas saudara. Begitu lepas selesai, sudah puji Tuhan. Ya, bebas semuanya. Kita pungut semua muntahannya. Ya, sorenya hampir dekat maghrib, tiba-tiba di depan itu banyak kerasukan, saudara. Anak-anak asrama. Saya dipanggil kepala asrama seperti itu. Ya, sama istri pergi, saudara. Mereka layani, mereka ada yang dipicit begini. Saya bilang jangan begitu, sakit nanti. Yang nggak sadar bikin dia sadar. Iya, nanti dia sadar itu pasti luka, sakit badannya seperti itu, bukan caranya begitu, gitu kan? Yang bisa ditenangkan, ya dia disadarkan dulu, dikonseling seperti itu. Nah, saudara, ya saudara tahu ketika kita mengusir setan, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita, saudara. Amin. Dan waktu Yesus di atas kayu salib, saudara, ya. Dia berkata, is finished, saudara. Itu artinya dia sudah menyelesaikan, bahkan meruntuhkan semua penguasa di dunia ini. Yaitu kekuasaan kegelapan, saudara. Ketika dia bangkit dan dia naik ke surga, saudara. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara. Disitulah kerajaannya genap, saudara. Tapi belum sempurna. Kapan sempurnanya? Waktu nanti dia datang kembali kedua kali, saudara. Maka seluruh kuasa dunia, kuasa kegelapan, saudara, akan takluk dan dihancurkan. Ya, disitulah kerajaan Allah itu menjadi sempurna, saudara. Karena itu Yesus mengajarkan kita setiap hari untuk berdoa. Tuhan, datanglah kerajaanmu. Seolah-olah setiap hari saudara saya berkata, Tuhan Yesus, kapan engkau datang? Kapan engkau datang? Dan ini harus menjadi doa kita setiap hari, saudara. Datanglah kerajaanmu, saudara. Dan bukan hanya itu, kita juga berdoa, dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa, saudara? Artinya kalau di surga, apa yang menjadi polanya Tuhan? Kalau di surga ada kehendak Bapa, ada kehendak Allah, maka seluruh penghuni surga, termasuk malaikat, serafim, dan orang-orang kudus yang sudah meninggal yang ada di surga, ya, begitu Allah punya kehendak, maka semuanya dengan sukacita akan mentaati kehendak Allah, saudara. Jadi kalau Bapak bilang A, semuanya pasti bilang A, saudara. Sama seperti ketika saudara pernah ke terowongan atau di hutan, tiba-tiba saudara berteriak begini, A. Semuanya A, saudara. Tapi kalau di bumi, itu di surga. Tapi kalau di bumi, kalau Allah bilang A, maka yang di bumi akan bergema A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, D. Nggak bisa, saudara. Selalu manusianya seperti itu. Allah punya kehendaknya apa, manusianya maunya apa. Karena itu kita diajarkan berdoa supaya banyak orang di bumi ini mentaati Allah dengan sukacita, dengan sukarela. Dan ini harus menjadi doa kita setiap hari, katakan amin. Jadi doa itu yang pertama membangun relasi yang benar dengan Allah. Yang kedua, doa itu mengutamakan kepentingan Allah. Dan yang terakhir, saya akan tutup dengan ini, saudara. Adalah menyatakan kebutuhan kita kepada Allah. Saya mau tanya, saya mau tes saudara dulu. Ya, misalnya saudara ketemu kendi, tahu kendi? Kendi tahu ya? Tahu kendi? Kendi itu seperti apa ya? Apa ya? Yang untuk teh itu, untuk air minum itu, cerek ya. Tapi kalau di Jawa kan pakai keramik semuanya itu kan, itu namanya kendi, saudara. Nah kalau saudara ketemu kendi, saudara usap, lalu kemudian tiba-tiba keluar jinnya. Jinnya berkata begini, silakan minta 3 permintaan. Kira-kira saudara minta apa? 1, minta sehat. Kalau disuruh saya minta, saudara, saya akan minta begini. Yang 1, saya minta 3 permintaan lagi. Yang 2, 3, nggak apa-apa. Setelah selesai kan ada 3 lagi. Betul kan? Begitu minta lagi, saya minta 3 permintaan lagi. Nggak akan habis-habis, saudara. Tapi kalau saudara disuruh minta gitu, saudara mintanya apa? Oh, yang pertama, sehat. Yang kedua, kok malu-malu? Suruh minta, apa? Kaya. Ketiga, apa?
keluarga yang harmonis mungkin, usaha yang lancar mungkin, seperti itu. Jadi itu yang sering kita minta. Kita minta kesehatan, kita minta kekayaan, kita minta keluarga kita baik-baik. Dan mungkin ada yang tambahkan, minta supaya bisa liburan tahun ini. Karena waktu saya ke Jakarta kemarin, saudara, saya pergi ke mall, namanya Ayan Mall, bersama anak istri. Begitu kami masuk, itu ramai sekali orang. Saya pikir ini orang Singkawang sudah bandel-bandel, ternyata orang Jakarta yang bandel. Bawa anak-anaknya, tarik, ngantri. Ngantri apa itu? Sushi, saudara, sushi. Bukan sushi manusia, sushi makanan. Ya, saya berkata, cepat-cepat kita keluar. Ini orang ini kayaknya seperti apa, kuda lepas dari kandang gitu kan. Sudah lama dikurung, tiba-tiba diizinkan, begitu kayak apa masuk seperti itu. Takut juga kita seperti itu, saudara. Ya, nah saudara, kita seringkali kalau dalam doa, kita minta apa yang kita inginkan, saudara. Tapi ternyata Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, dia mengajarkan, bukan seperti itu. Dan apa yang diajarkan? Dia mengajarkan kita minta yang namanya yang pertama. Dengarkan baik-baik. Namanya makanan. Yang kedua namanya pengampunan. Yang ketiga namanya kelepasan dari pencobaan. Pilihan Tuhan Yesus jauh lebih bagus, lebih baik daripada pilihan kita. Saudara dan saya bisa hidup tanpa kaya. Ya, karena banyak orang yang miskin tetap bisa hidup sampai sekarang. Tapi kita tidak bisa hidup tanpa makanan, betul? Makanan kita perlukan setiap hari. Keluarga yang bahagia walaupun itu penting, tapi belum tentu itu kita perlukan setiap hari. Buktinya ada orang keluarganya itu tidak bahagia, masih hidup sampai hari ini, ya kan? Bahkan ada yang kalau pasangannya pisah, minta cerai, malah senangnya minta ampun, saudara. Ada yang seperti itu, ada. Saya pernah lihat. Ada keluarga, ya, waktu pasangannya masih hidup, wajahnya kelihatan begitu tua, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Begitu pasangannya tidak ada, meninggal, wajahnya tampak fresh, tambah muda, saudara. Ada yang seperti itu ya? Iya, itu berarti keluarga itu tidak bahagia. Berarti kebahagiaan itu tidak diperlukan setiap hari, walaupun itu penting. Kalau ada yang tiap hari bahagia, puji Tuhan. Itu juga menjadi doa saya setiap hari, saudara. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Itu bisa dihindari, kata beberapa orang. Ya kan? Saya lihat muka-muka saudara kan rata-rata seperti itu. Nggak bahagia keluarga, ya nggak apa-apa. Tapi saya berharap jangan berhenti berdoa, saudara. Amin. Tapi kalau kita bicara tentang makanan, saudara, kita perlukan itu setiap hari, saudara. Yesus berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan yang selebihnya. Secukupnya. Terjemahan bahasa Indonesia, saudara. Kata makanan secukupnya itu, saudara. Itu bahasa Inggrisnya lebih bagus. Ya, bukan secukupnya. Tapi dikatakan makanan harian. Bisa dibuka Matius 16, KJV. King James. Dikatakan begini, saudara. Give us this day our daily bread. Bisa ditunjukkan? Supaya lebih jelas. Dikatakan berikanlah kami roti setiap hari. Kenapa Yesus mengajarkan minta itu ada roti? Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi makanan pokoknya adalah roti. Dan bagi pendengar waktu itu, ya, mereka adalah orang-orang yang tanda petik mayoritas pekerjaannya sebagai buruh harian. Dan doa seperti ini sangat bermakna. Sebab itu kalau mereka sebagai buruh harian, mereka pasti akan terima gajinya setelah mereka kerja di sore hari, saudara. Kalau mereka tidak kerja karena mungkin sakit, maka hari itu mereka tidak menerima penghasilan. Kalau tidak menerima penghasilan, itu artinya keluarga mereka hari itu tidak makan, saudara. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kami makanan hari ini.
Itu merupakan doa yang sangat bermakna, saudara. Jadi kalau hari ini, begitu keluar dari tempat ini, kita bisa makan. Kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Ada amin? Tadi saya katakan ada orang minum air aja nggak bisa minum. Jadi kalau kita bisa minum, kita bersyukur. Ya kan? Beberapa minggu lalu saya katakan ada pengerja kita masuk rumah sakit, masuk ICU, ya tunggu kentut baru boleh keluar. ICU itu 2-3 juta semalam. Cuma untuk kentut aja perlu bayar 2-3 juta, saudara. Haleluya. Jadi kalau sebelah kiri kanan saudara kentut, diam-diam aja lah. Ya kan? Kalau saudara keciuman, berarti masker saudara kurang bagus. Haleluya. Iya. Jadi kalau kita bisa makan hari ini, itu anugerah bagi kita, saudara. Itu yang pertama, permintaan. Ya. Yang kedua, pengampunan, saudara. Yesus berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, kata kesalahan kami itu bahasa aslinya ditulis dengan kata hutang, saudara. Give, oh bukan. Bisa dibuka di bahasa Inggrisnya. And forgive us all debts. Tahu debts? Hutang, saudara. Mengapa kata yang digunakan itu hutang? Bukan dosa atau kesalahan, saudara. Karena setiap hari saudara dan saya itu punya namanya kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama, saudara. Sekarang saya mau tanya saudara. Siapa yang sejak bangun tidur tadi pagi sampai sekarang belum berbuat dosa? Selain saya, siapa yang dari tadi pagi bangun sampai sekarang belum berbuat dosa? Selain saya. Oh, saudara mulai melihat saya gitu kan. Beberapa saudara pasti berkata begini. Bapak ini sombong. Selain saya, siapa yang berbuat dosa? Bapak tidak berbuat dosa. Saya memang berbuat dosa. Tapi saudara waktu menilai saya, saudara sudah berbuat dosa. Saya sengaja itu, saudara. Ya kan? Ya. Kita ini hampir setiap hari berbuat dosa. Bahkan setiap menit, setiap waktu kita berbuat dosa, saudara. Kenapa? Karena begitu Tuhan menyuruh lakukan sesuatu dan kita tidak melakukannya. Kita berbuat dosa. Betul kan? Iya. Kok buang sampah sembarangannya itu dosa loh. Ayatnya mana apa? Oh, saya pintar ambil ayat hamba Tuhan. Gampang. Kalau kamu tahu yang baik, kamu tidak melakukannya, kamu berbuat dosa. Ya kan? Haleluya. Ya. Jadi setiap hari kita itu berbuat dosa. Karena itu setiap hari kita harus berdoa di hadapan Tuhan. Dan lewat doa kita, Yesus mengajarkan agar kita datang minta pengampunan kepada Tuhan. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa makanan. Yang kedua, kita tidak bisa hidup tanpa pengampunan. Tapi yang ketiga, saudara, kita tidak bisa hidup tanpa terlepas dari si jahat. Di ayat 13, pasal 16, pasal 6 dari kitab Matius ini. Dikatakan begini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dari bahasa Inggris, saudara, diterjemahkan bukan dari yang jahat, tapi dari si jahat, saudara. Berarti setiap hari iblis itu akan mencobai kita. Iblis tidak punya kalender. Dia tidak mengenal atau tidak peduli apakah itu hari Minggu, apakah itu tanggal merah, ataukah tanggal cutian. Dia tidak peduli. Itu berarti iblis akan berusaha mencobai kita setiap hari. Karena itu kita harus minta kepada Tuhan setiap hari agar menang dari iblis. Bagaimana caranya supaya kita menang dari iblis, saudara? Saya berikan tipsnya. Buka Yakobus pasal keempat ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan apa? Lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Urutannya jelas. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu, saudara. Tapi banyak orang Kristen membalikkannya. Karena ada orang Kristen doa aja malas. Kalau nyanyi, kita buat iblis gemetar. Nyanyinya sih begitu semangat. Dan banyak orang Kristen berpikir, nyanyi seperti itu iblis akan lari gemetar. Hei, tunggu dulu.
kamunya sudah tunduk belum kepada Allah? Kalau kamu sudah berdoa dan tunduk kepada Allah, maka waktu kau lawan iblis, dia akan lari daripadamu. Dia tahu. Seperti anak Skewa. Mereka mengusir. Dia berkata begini, Yesus aku kenal, aku tahu. Paulus aku tahu. Ya, siapa kamu? Lali tunggang langgang saudara. Seperti itu. Kalau kita berdoa dan kita tunduk kepada Allah saudara. Waktu kita mendekatkan diri kepada Allah. Waktu kita usir iblis. Maka iblis akan lari daripada kita saudara. Tapi kalau kita tidak mendekatkan diri. Tidak tunduk kepada Allah. Kepada otoritas saudara. Maka ketika saudara melawan iblis. Iblis tidak akan lari daripada saudara. Haleluya. Dan saya mau sampaikan kepada saudara. Iblis itu musuh yang hebat. Saya tidak membesar-besarkan saudara. Saya cuma mau saudara mengerti akan hal ini. Sekali lagi saya tidak membesar-besarkan iblis. Iblis itu musuh yang kuat. Daripada kita saudara. Tapi banyak orang Kristen merasa dirinya sudah lebih hebat daripada iblis. Hanya karena tahu sebuah ayat. Roh yang di dalamku lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Benar, roh Tuhan itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Saudara, pertanyaannya, apakah roh Tuhan itu betul-betul diam di dalam diri kamu atau belum? Tanda roh Tuhan itu diam di dalam orang itu saudara. Maka orang itu mau dipimpin oleh roh Tuhan. Tapi kalau suka berontak, suka melawan, saya gak yakin kok Roh Kudus tinggal di orang seperti itu saudara. Ya, saya pernah ketemu sama orang yang sudah tua, sudah lama jadi Kristen. Nah orang tua ini berkata begini, kita ini sudah lama jadi Kristen, sudah bertahun-tahun jadi Kristen, ngapain takut sama iblis? Dia nggak bisa jatuhkan kita. Saya nggak ngelawan, saya nggak jawab dia. Dalam hati saya berkata, ini orang tua dia sudah lupa, dia lupa iblis itu lebih tua dari dia. Ya kan? Iya, saya nggak peduli saudara, setua apa saudara, iblis jauh lebih tua dari kita. Saya nggak peduli saudara, seberapa banyak pengalaman saudara, tapi iblis telah berpengalaman menjatuhkan semua manusia di muka bumi ini kecuali satu, manusia Yesus. Semua orang pernah dijatuhkan saudara. Jadi jangan anggap enteng juga. Dari orang yang paling beriman seperti Salomo, dia jatuhkan. Dari orang yang paling intim dengan Tuhan, dia jatuhkan Daud. Dari orang yang tahu Alkitab, seperti Paulus, juga pernah dijatuhkan. Jadi semua orang pernah dijatuhkan oleh iblis saudara. Makanya satu-satunya cara supaya saudara dan saya bisa menang melawan iblis adalah dekat dengan Tuhan dan tunduk kepadanya saudara. Waktu kita dekat, kita tunduk kepada Tuhan. Waktu kita melawan iblis saudara, maka iblis akan lari daripada kita saudara. Sebab itu kita perlu setiap saat mendekatkan diri dengan Tuhan. Katakan amin. Makanya saya suka lagu yang mengajarkan. Setiap jam yang Tuhan di kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Lagu ini mengajarkan setiap waktu kita perlu Tuhan. Setiap jam kita butuh Tuhan. Hari ini saya menantang saudara semua. Apakah saudara mau berdoa lebih banyak? Apakah kehidupanmu disibukkan dengan hobi, dengan pekerjaan, dengan rutinitasmu sehingga Anda tidak punya waktu lagi untuk berdoa? Apakah mungkin Anda yang di sini merasa hari-harimu itu jauh dari Tuhan? Hari ini ambil komitmen dengan Tuhan. Tuhan, saya mau memberikan waktu saya lebih banyak lagi untuk dekat dengan Engkau, untuk berdoa. Atau mungkin saudara sudah berdoa, tapi maukah hari ini engkau berdoa dengan cara yang baru, dengan cara yang benar? Ketika engkau berdoa, bukan untuk memuaskan hawa nafsumu, bukan untuk memenuhi semua keinginanmu, bukan berfokus kepada kepentingan dirimu, tapi engkau mulai membangun relasi, hubungan yang benar dengan Tuhan.
Dan di dalam doamu, engkau mengutamakan kepentingannya. Dan engkau belajar bersandar mengandalkan dia setiap hari. Engkau berkata, Tuhan, aku ini manusia yang lemah. Tanpa engkau, aku tidak bisa berjalan. Aku perlu engkau setiap saat. Saya percaya doa yang seperti ini, begitu engkau naikkan setiap hari juga engkau akan memperoleh kekuatan yang baru. Amin. Tundukkan kepala saudara. Haleluya. Thank you Lord. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat berkati. Mari kita pakai berdiri saudara, naikkan pujian ini. Tiap jam, ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam. Mari sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, kami perlukan Kau, ya Tuhan. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat berkatilah. Kalau selama ini mungkin kita berjalan, setiap hari kita bangun dari tidur kita kan kita melupakan Allah. Kalaupun kita mungkin berdoa, kita berdoa dengan tergesa-gesa. Dan tidak ada waktu tersendiri dengan Tuhan. Sehingga relasi hubungan kita dengan Tuhan hanya sekedar di saat kita butuh dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita tinggalkan cara hidup kita yang salah. Kita mau utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Kalau mungkin beberapa saudara yang datang hari ini, dan saudara sedang dalam pergumulan, saudara sedang mengalami satu penderitaan, mungkin itu juga Tuhan izinkan supaya engkau menyadari bahwa engkau tidak bisa berjalan dengan kekuatanmu. Engkau perlu kuasa Tuhan untuk menyertai hidupmu. Kalau hari ini engkau berdoa dan berseru, Tuhan tolong aku. Saya mau sampaikan, hari ini juga ini waktu yang terbaik untuk saudara. Sebab Dia Bapa yang bukan Bapa yang jauh. Dia Bapa yang dekat. Biar hari ini engkau dapat menyatakan hatimu kepada Tuhan. Engkau berkata, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu bagi hidupku. Jadilah sesuai dengan apa yang Kau rancangkan. Dan setiap pergumulan, setiap persoalan Kau hadapi, biar ikan itu selaras
dengan rencanamu membawa hidupku ini tetap ada dalam kehendak-Mu. Mari belajar menyerah kepada kehendak Tuhan, bukan kepada kehendak kita sendiri. Sebaik apapun kehendak saudara dan saya, tetap tidak lebih baik dari kehendak Tuhan. Hari ini serahkan hidupmu kepada Dia. Percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa. Dia berdaulat. Berjalanlah di jalannya. Tunduk, taat kepada otoritasnya. Sekalipun mungkin kau merasa jalanmu penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, percayalah Dia yang menyertaimu. Maka engkau pasti akan melihat di ujung jalanmu, engkau akan menemukan ada kemuliaan, bahkan ada upah yang Tuhan sedang sediakan bagi hidupmu. Belajar mentaati Dia, sekalipun pikiran dan perasaanmu enggan melakukannya. Beberapa saudara, saya mau sampaikan, kadang Tuhan memang akan menyelesaikan masalahmu. Dia akan membuat tenang masalah badai hidupmu itu. Tapi terkadang Dia tidak menenangkan badai hidupmu, tapi Dia memilih untuk menenangkan hatimu agar percaya kepadanya. Keadaanmu mungkin tidak berubah, tapi hatimu sudah berubah karena engkau berpaut dan mengandalkan Tuhan. Beberapa saudara mungkin sudah jauh dari Tuhan. Engkau sudah mulai malas berdoa. Engkau malas bersekutu. Engkau datang ketika beribadah pun hanya sekedarnya. Engkau ketika bangun pagi engkau berdoa hanya sekedarnya. Engkau lebih menuruti kedaginganmu. Waktumu lebih banyak engkau habiskan untuk hal-hal yang memuaskan. Akan hobimu, akan keinginanmu. Beberapa saudara yang Tuhan taruh di hati saya merasakan, saudaralah lebih ngotot memilih jalannya sendiri. Sehingga ketika saudara berusaha menerobosnya, bukan penyelesaian yang saudara dapatkan, tapi sepertinya hidupmu itu bertambah makin kacau. Tapi hari ini saya percaya ada pintu anugerah yang masih terbuka buat saudara dan saya. Saya percaya ada kasih karunia-Nya yang akan dilimpahkan bagi kita. Jangan keraskan hatimu. Belajar merendahkan dan akui setiap jalanmu itu. Kalau itu salah, Tuhan katakan, aku salah, ampuni aku. Aku mau berbalik kepadamu. Aku mau kehendak-Mu jadi di dalam hidupku ini. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Sekali kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Ya Tuhan, tiap jam memerlukanmu. Engkau layak memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Katakan setiap jam, setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat. Mari panggil namanya Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah engkau lalui,
Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Saya mau berikan kesempatan saudara untuk berdoa hari ini sebelum kita akhiri ibadah kita. Saya percaya kalau Tuhan mengajarkan kita berdoa, itu artinya Dia mau dengarkan doa kita. Dan Dia juga mau menjawab doa kita. Saya tidak tahu pergumulan yang saudara hadapi. Tapi Tuhan tahu. Dia dekat. Dia ada di hatimu. Saudara boleh ungkapkan saat ini kepada Dia. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, doaku. Janganlah engkau lalu. Dengarkan doa anak-anak-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Jangan berhenti berdoa. Alkitab berkata seperti Hana, setiap tahun dia mengalami tekanan pergumulan kehidupan keluarganya. Namun dia tidak berhenti berdoa. Setiap kali dia menghadap ke bait Allah, dia mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata Tuhan mengingat Hana, Dia mendengarkan doanya. Saya percaya Tuhan juga mendengarkan doa saudara. Dia akan mendengarkan seruan dari setiap orang-orang yang menaruh harap kepadanya. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Mari sekali lagi angkat dua tanganmu, katakan sungguh-sungguh, panggil namanya Yesus. Yesus, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Tuhan taruh di hati saya dan merasa saudara yang sedang berdoa untuk pasanganmu, jangan berhenti berdoa untuk dia.
Tuhan akan bekerja. Dan saudara akan melihat bahwa doa-doamu akan dijawab oleh Tuhan. Jangan putus asa. Terkadang Tuhan memang mengizinkan. Kenapa lama baru dijawab? Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia tidak hanya sekedar menjawab keinginan hatimu dan kerinduan hatimu. Tapi dia juga memproses hidupmu. Supaya mau menjadi pribadi yang mengenal, yang mengerti akan kehendaknya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Makasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih Engkau mau memberitahukan kami isi hati-Mu. Bahwa Engkau Bapa yang dekat. Bapa yang peduli, Bapa yang mendengarkan doa-doa kami. Tapi biarkan mulai hari ini ketika kami berdoa, kami boleh memiliki relasi yang dekat, yang benar dengan Engkau. Kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu buat kami. Dan biarkan ini boleh menjadi satu pemahaman dan pengertian yang benar dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan mengasihi mereka. Jagai mereka, lindungi mereka, berkati hidup mereka. Bawa mereka terus untuk mengasihi Engkau. Jadikan mereka menjadi orang-orang yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan apa yang kami sudah terima hari ini, Tuhan materaikan, tanamkanlah hati kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami akan akhiri, kami mau pulang. Sertai kami, tibakan di rumah, tanpa kekurangan satu apapun. Beri kami kasih karunia, supaya di persekutuan yang akan datang, kami boleh hadir lagi bersama-sama. Dan kami boleh belajar lebih lagi mengasihi Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami arahkan hati kami angkat kedua tangan kami. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita. Ibadah kita selesai dan kita mau terima berkat dari Bapa di surga. Saudara kekasih Allah, ingatlah bahwa hidupmu sudah ditebus dengan darah Yesus yang sangat mahal. Engkaulah biji mata Allah. Engkaulah bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Engkaulah imamat yang rajani, keturunan Abraham, orang yang diberkati Tuhan. Saat ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat anugerah, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, penghiburan, dan anugerah yang berlimpah dari Bapa di surga. Turun atas kehidupanmu, turun ke atas keluarga rumah tanggamu, turun ke atas usaha pekerjaan dan pelayananmu, dan diboleh apa yang dikerjakan lewat tanganmu. Dan terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persetujuan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus yang manis yang akan menyertai kita mulai siang hari ini sampai maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua kita percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Saudara boleh kembali nanti.